Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini, Rabu 16 Oktober 2024, tertulis di Amsal 29 ayat 7. Demikian firman Tuhan, orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Di bahasa Batak dikatakan, halak partigor maniroi parkaroni halak naparir, alai anggo halak parjahati dan parduli dinasida. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk mengawali renungan ini, untuk semakin gampang kita memahami, hendaklah kita persiapkan dulu buku Ende nomor 716 ayat 3. Di liriknya mengatakan, ulana denggan tu halak sude, somon nabi nahenna tuho, ingut urupi huhut nagale, gabi parholong aho. Karena itu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menolong adalah kewajiban dan tanggung jawab bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Orang yang percaya, dia akan hidup dari kasih. Dia akan hidup dengan penuh kasih. Oleh karena itu, buah dari kasih, wujud nyata dari kita hidup di dalam kasih itu adalah ketika kita mampu meringankan tangan, meringankan kaki, untuk menolong dan untuk melangkahkan kaki kita menolong orang-orang yang lemah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat ini menekankan kepada kita bahwa orang benar yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan perlu terhadap dan harus peka terhadap kebutuhan dan hak orang miskin atau orang yang tertindas. Mereka memahami keadilan dan memperjuangkannya. Sebaliknya orang fasik, dia tidak akan peduli dengan keadilan. Dia akan hanya fokus kepada dirinya sendiri. Jadi kalau kita sekarang mengklaim bahwa kita adalah orang yang percaya, bahwa kita adalah orang yang beriman kepada Yesus Kristus, kalau mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian mengatakan parto dinuhuria doau alai dan terida parbueni nato di parhuria, atau tidak nampak wujud nyata bahwa kita adalah orang yang percaya melalui menolong orang lain, kita bisa dikatakan bahwa kita bukanlah orang yang percaya dan kita bukanlah sesungguhnya orang yang beriman itu. Sama halnya seperti yang dikatakan di 1 Yohanes 4 ayat 20, pargabus do molo didokna dibana holong rohana tu dibata alai dihosomi donganna. Berbohonglah kita kalau kita mengatakan bahwa kita adalah sayang kepada Allah, kasih kepada Allah, tetapi orang lain masih kita tindas. Oleh karena itu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di mana ada orang benar, maka di situ ada kasih. Di mana ada kasih, di situ akan ada bantuan pertolongan. Oleh karena itu saudara-saudari yang terkasih, sekarang mari kita refleksikan dalam diri kita masing-masing. Bagaimanakah menurut kita? Apakah ada situasi di mana ayat ini sangat terasa relevan dalam hidup kita, di mana pada saat hari ini banyak orang yang sedang membutuhkan pertolongan kita, banyak orang yang membutuhkan telinga untuk didengar, banyak orang membutuhkan tangan untuk merangkul dan menopang orang-orang yang lemah, banyak kaki yang dibutuhkan untuk membantu dan memapah kaki orang yang sedang tidak sanggup untuk berjalan. Oleh karena itu saudara-saudari yang terkasih,
Kalau kita mengklaim bahwa kita adalah orang yang benar dan beriman, marilah kita gunakan seluruh tubuh kita. Mari kita gunakan seluruh kehidupan kita untuk menunjukkan kebenaran itu. Yesus Kristus telah menjadi suri teladan terkait kasih dan terkait kebenaran dalam diri kita. Yesus Kristus telah merangkul orang-orang yang lemah. Yesus Kristus telah menyembuhkan orang yang sakit. Yesus Kristus telah melindungi orang-orang yang hina. Sekarang tugas panggilan kita adalah melanjutkan pekerjaan baik yang telah Yesus buka dan yang telah Yesus mulai. Oleh karena itu, selamat hidup untuk saling menolong orang lain. Amin. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih, terima kasih atas belas kasihan yang Allah selalu limpahkan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan melalui belas kasihan itu, kami bisa hidup menjadi orang yang penuh dengan kasih, saling mengasihi sesama kami manusia. Oleh karena itu Tuhan, tuntunlah kami menjadi orang yang penuh kasih, yang saling menolong, terkhusus teman-teman kami yang lemah. Mampukan kami untuk melakukan pekerjaan kami dalam satu hari ini. Hanya di dalam nama Anakmu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.